Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pembalasan Gadis yang Diperkosa. Melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih. And so, get ready to be haunted. Ah, setan! Teriak Juna. Dokter, kenapa dengan adik saya? Kenapa dia teriak-teriak seperti itu? Tanya Vika. Isma dan Panji hanya saling pandang melihat Juna yang histeris. Saya sendiri tidak mengerti, Bu. Karena setiap sadar, dia teriak-teriak seperti ini. Yang terus diucapnya hanya setan. Dan maaf, saat saya mendekatinya, dia akan teriak lebih histeris lagi. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada pasien. Jelas dokter, yang membuat semuanya keheranan. Setan? Lelucon apa ini maksudnya, Dok? Tanya Vika. Mbak, sepertinya ini bukan lelucon. Mbak lihat Juna seperti itu masih bilang lelucon, ujar Isma. Kalian itu pikir pakai logika? Ini zaman udah modern. Masa iya ada setan? Itu hanya mitos, pungkas Vika. Sudah. Lebih baik sekarang ibu dan bapak tenangkan pasien. Berikan pengertiannya. Saya tidak bisa terus-menerus memberinya obat penenang, karena dosisnya bisa membuat pasien bahaya jika dalam kondisi seperti ini. Saya permisi dulu, Pak, Bu. Dokter pun pergi. Hanya tertinggal mereka yang masih dalam keadaan heran melihat Juna yang masih teriak dan seperti orang ketakutan. Juna, ini aku Vika, ucap Vika. Namun saat Juna melirik, dia seakan melihat Vika adalah setan yang membuatnya ketakutan. Setan, pergi kamu. Kamu sudah mati. Pergi, ucap Juna dalam teriakannya. Juna, ini kami kakak sepupumu, timpal Vika. Namun sepertinya keadaan Juna sangat memprihatinkan. Entah apa yang terjadi sehingga membuatnya depresi. Maafkan aku, Reta. Maafkan aku, ucap Juna, yang langsung mendapat pandangan serius dari Panji dan Isma. Mereka saling melirik untuk memastikan bahwa mereka tidak salah dengar dengan apa yang diucapkan Juna. Hei Juna, apa maksudnya ucapanmu itu? Tanya Panji. Namun hanya itu yang keluar dari mulut Juna. Tidak ada jawaban dari pertanyaan yang Panji lontarkan. Maafkan aku, Areta, ucapnya lagi, membuat Panji dan Isma semakin yakin bahwa mereka tak salah mendengar, sehingga membuat Panji semakin bertanya, apa maksud perkataan Juna? Apa maksud perkataanmu, Juna? Di mana Reta sekarang? Apa kau mengenalnya? Lalu, maaf untuk apa? Ujar Panji dengan tatapan tajam pada Juna. Namun percuma saja, Juna tidak merespon apapun. Keadaan semakin kacau. Arjuna semakin depresi, sehingga semuanya tak bisa berbuat apa-apa. Dokter pun sudah melakukan yang terbaik, namun semuanya sia-sia. Vika terlihat gelisah. Dia masih memikirkan ucapan-ucapan Juna. Apa terjadi sesuatu dengannya sehingga membuatnya seperti itu? Atau dia hanya depresi atas musibahnya yang membuat kaki dan tangannya patah? Begitupun Panji dan Isma. Mereka memikirkan hal yang sama, membuat hati dan pikirannya bertanya-tanya. Apakah yang Juna maksud adalah Areta yang mereka cari, atau hanya kebetulan saja? Sedang mereka larut dalam pikirannya yang kacau, tiba-tiba terdengar suara teriakan Juna yang membuat semuanya tersentak. Pergi kamu, Areta. Kamu udah mati. Kamu udah mati, teriak Juna yang terlihat sudah benar-benar kacau. Teriakannya semakin menambah pikiran-pikiran buruk bagi Isma dan Panji, sehingga semuanya bertanya-tanya, apakah Juna dalam atas hilangnya Areta?
Semakin teriakan Juna menggema, semakin jelas nama yang disebutnya, sehingga Vika pun memandang Juna dengan lekat. Areta sudah mati? Ucap Vika terbata. Apa maksud kamu, Juna? Apa sebenarnya yang telah terjadi? Timpalnya lagi. Namun Juna sama sekali tidak hirau. Isma mencoba menenangkannya, sehingga Juna pun akhirnya bisa tenang, meski tak ada satupun ucapan Vika dan Panji yang dijawabnya. Suasana semakin hening. Mereka larut dalam pikirannya masing-masing. Begitupun Panji. Suasana hatinya mendadak gundah setelah nama orang yang dicintainya telah disebut oleh Juna. Bahkan meski itu belum tentu nama kekasihnya. Kita kembali ke sudut pandang Alinda. Hari ini harusnya aku menuju prewedding untuk melihat-lihat gaun pengantin. Meskipun pernikahan kami belum ditentukan tanggalnya. Tapi kata mama persiapan itu harus segera dari jauh-jauh hari sebelumnya. Namun karena Panji ada urusan dengan Juna dan Vika, maka tidak jadi untuk pergi. Namun esoknya aku berusaha terus menghubunginya. Pesan sudah aku kirim, sama sekali tidak ada balasan dan respon dari Panji. Bahkan aku pun menghubungi tidak diangkatnya sama sekali. Tidak ada balasan pesan atau sekedar mengabariku. Dan akhirnya aku mencoba bertanya pada kakaknya Vika. Apakah Panji sesibuk itu sehingga tak bisa mengabariku? Dan pesan pun tak ada yang terbalas. Tut. Halo mbak, apa Panji ada di rumah? Sapaku saat sambungan telepon terhubung. Tidak ada, Lin. Sepertinya dari pagi Panji dan Isma sudah keluar. Jawabnya di seberang sana. Loh, kemana mbak? Aku telepon tidak diangkat. Pesan pun tidak ada yang dibalas. Ucapku mengadu. Mungkin sedang sibuk. Biar nanti kalau Panji pulang mbak suruh hubungi kamu ya. Baik mbak, tolong kabari ya mbak kalau Panji sudah pulang. Iya, sudah. Mbak lanjut mau berangkat kerja dulu. Iya mbak, makasih. Sambungan telepon pun terputus, membuatku bertanya-tanya, kemana perginya Panji dan Isma? Siang sudah berlalu berganti dengan sore. Panji sama sekali belum memberi kabar, membuat perasaanku semakin kacau. Namun untuk berpikiran tak baik pun aku tak bisa. Apalagi memikirkannya bertemu Areta. Itu sungguh-sungguh tak mungkin. Karena menurut Juna, Areta sudah gak ada. Namun seperti sedang ada sesuatu yang Panji sembunyikan. Aku ingat saat malam pertunangan kami pun dia seakan menutupi sesuatu. Sayang, aku pamit sebentar, ada keperluan, ucap Panji saat itu. Baiklah, jangan lama-lama ya sayang, jawabku. Hampir 1 jam Panji tak kunjung kembali, membuatku bangkit dan hendak mencarinya. Kulihat dia sedang di samping kolam dan seperti sedang menghubungi seseorang. Mas, panggilku. Iya sayang, kenapa? Jawabnya dengan gugup. Kamu kenapa? Aku lagi hubungin temen. Iya temen. Tadinya mau memberitahu soal pertunangan kita, tapi malah gak bisa dihubungi. Ucapannya serasa gugup seperti maling yang sedang ketakutan. Oh ya sudah, yuk. Para tamu sudah pada mau pulang. Masa kamu gak ada? Iya, ayo. Kami pun kembali masuk dengan ku gandeng tangan pria bertubuh tegap itu. Alinda, suara mama membuyarkan lamunanku, membuatku harus segera beranjak menemuinya. Iya ma, kenapa? Mama keluar sebentar. Apa kamu mau ikut? Apa kamu ada acara sama Panji? Ujar mama yang menggoda aku. Enggak deh mah, Alin di rumah saja. Acara apaan? Panji gak ada ngabarin aku. Sering ini aku hubungi juga tidak ada respon, ucapku sembari mengerucutkan bibir. Mungkin Panji sibuk. Kan dia sedang ada bisnis baru. Kamu harus belajar mengerti dia ya. Jangan terlalu posesif. Iya mah. Ya sudah, mama pergi ya. Hati-hati di rumah. Akhirnya aku pun kembali ke dalam dan menjatuhkan bobot tubuhku di sofa. Hingga menjelang maghrib belum sama sekali ada kabar. Bahkan sampai malam pun masih belum memberi atau membalas pesan yang dikirim olehku. Namun tepat pukul 10 malam teleponku berdering. Kupikir Panji, malah nomor yang tidak ku kenal.
Sama sekali tak ada niatan untuk mengangkat telepon itu. Hingga beberapa kali akhirnya nomor itu tak menghubungiku lagi. Hingga pagi tiba. Kulirik benda pipiku namun masih saja tak ada balasan dari Panji. Adapun panggilan terlewat, itu dari nomor yang tak aku kenal. Namun pagi sekitar pukul 9 pagi, rupanya Vika memberikan sebuah pesan. Memberikan kabar bahwa mereka berada di rumah sakit karena Juna kecelakaan. Aku pun akhirnya bangkit dan segera bersiap untuk segera pergi ke rumah sakit, di mana Vika memberitahu tempat alamatnya. Jalanan sedikit macet karena masih jam berangkat kerja. Meski sudah pukul 9 pagi, tapi kota Jakarta sangatlah ramai, sehingga membuatku sedikit lama di perjalanan. Sesampainya aku di rumah sakit, segera aku tanya ruangan di mana Juna dirawat. Setelah sampai kulihat mereka sedang duduk di bangku tunggu. Namun terlihat mereka seperti sedang gelisah. "Mas, Mbak," sapa aku. "Gimana keadaan Juna? Apa dia baik-baik saja?" sambungku. Keadaan Juna sangat memprihatinkan. Kecelakaan semalam membuatnya terguncang karena kaki dan tangannya patah, ujar Vika dengan tatapan sendu. "Pak, patah? Lalu sekarang dia gimana? Apa bisa aku melihatnya?" "Tidak, kamu tidak boleh masuk. Biarkan Juna istirahat dulu," timpal Isma. "Oh, baiklah." Setelahnya aku baru ingat bahwa Panji sama sekali tak menanyakan kabar atau sekedar berbahasa basi. Bahkan Panji seperti acuh saat melihatku. "Mas," ucapku. Panji hanya menoleh tanpa berkata apapun. "Kamu kemana aja? Aku menghubungimu dari kemarin, tapi kamu sama sekali tak memberiku kabar," ucapku dengan pertanyaan yang memang sudah membuatku sangat kesal. Namun Panji bergeming, sama sekali tak merespon atau menjawab pertanyaanku. "Mas, jawab." "Sudah Lalin, ini di rumah sakit, tidak baik membahas masalah pribadi di sini." Panji dan aku sibuk, jadi tidak sempat sama sekali memegang benda pipi kami, jelas Isma dengan sedikit nada menekanku. "Tapi Mbak, aku hanya bertanya saja," ucapku menahan kesal karena Panji sama sekali tak mengeluarkan sepatah kata apapun. "Ya sudah, kamu sudah dapat jawabannya kan? Dia sibuk dan urusannya bukan hanya kamu saja. Dunia tidak hanya tentang diri kamu," timpalnya, yang semakin membuat emosiku meledak. Namun aku berusaha untuk tenang. Sudah, kalian ini malah ribut," ujar Vika yang membuat diam Isma, begitupun aku. Suasana kembali hening. Namun kulirik Panji seperti sedang memikirkan sesuatu. Entah mengapa aku semakin penasaran dengan sikap dinginnya. "Mbak, aku pamit, aku harus pergi duluan," ucap Panji yang tiba-tiba dan membuatku semakin bertanya. "Mau kemana kamu, Panji?" "Alinda ada di sini," cegat Vika, namun tak dihiraukan oleh Panji. "Aku ingin sendiri. Alinda bisa menemani Mbak di sini bukan?" "Panji, udah Mbak, biar Panji sama aku aja. Alin, kamu temani Mbak Vika di sini ya. Panji butuh istirahat," ucapnya tanpa mendengar panggilanku dan Vika. "Tapi Mbak, sudah, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa hubungi aku aja." Panji dan Isma pun berlalu. Mereka meninggalkanku dan Vika. Perlakuan Isma sungguh berbeda dengan Vika. Dia seperti sengaja membuatku jengah dan sangat memberi jarak antara aku dan Panji. Di tengah kegelisahanku, terdengar suara Juna teriak sehingga membuatku dan Vika terperangah dan menghampirinya. Setelah kami memasuki ruangan yang dipakai untuk merawat Juna, seketika kami terperanjat melihat Juna sudah dalam keadaan mengkhawatirkan, dengan tubuh yang sudah dipenuhi darah segar yang merah dan kental. "Juna!" pekik Vika. Namun tenggorokanku terasa tercekat melihat keadaannya yang membuatku bergidik ngeri. "Mbak, kenapa dengan Juna?" tanyaku dengan gugup karena sangat ngeri melihat Juna yang keadaannya seperti orang yang dimutilasi. "Mbak, kenapa dengan keadaan Juna? Kenapa dia seperti ini?" tanyaku lagi. Terlihat Vika pun keheranan dengan kondisinya Juna. Tanpa menjawab pertanyaanku, Vika lari sambil memanggil dokter. "Dokter, dokter!" Terlihat kekhawatiran yang begitu dalam. Meski Juna anak yang bandel dan berandalan,
Tapi sebenarnya dia baik. Hanya saja cinta butanya yang membuatnya menjadi jahat. Mungkin aku pun seperti Juna saat ini. "Permisi Bu," ucap salah seorang perawat yang membuatku tersentak dari lamunan. "Iya Sus, Dok, tolong berikan penanganan yang terbaik. Jangan sampai ada apa-apa dengannya. Orang tuanya sedang tidak ada. Mereka semua di luar kota dan belum bisa kami hubungi," timpal Vika. Sungguh sangat membuatku iba. Tangan dan kakinya patah sudah tak terbungkus dengan perban. Terlihat tulang dan dagingnya yang memerah serta bercampur darah kental. Bau amis menguar di seluruh ruangan. Namun Juna sedikit pun tak bereaksi. Wajahnya yang pucat masih sanggup untuk berontak. "Maafkan aku, Areta." Tanpa kuduga, mendengar kalimat yang keluar dari mulut Juna, kata maaf dan menyebut nama Areta. "Areta," ulangku. "Iya, setelah kecelakaan." Dan dia, setiap dia sadar, hanya kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Mbak sendiri tidak mengerti apakah nama yang dimaksud Juna adalah orang yang kita kenal atau hanya sekedar kebetulan, ujar Vika dengan kegelisahan yang masih terpancar di wajahnya. "Maksud Mbak, apa terjadi sesuatu?" tanya aku. "Ah, tidak. Lebih baik kamu coba hubungi Om Rudi dan Bibi Rosa. Beritahu aja mereka keadaan anaknya sekarang," ucap Vika. Baik Mbak." Aku pun berlalu meninggalkan Vika dari ruangan Juna. Aku masih berpikir dengan apa yang terjadi padanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian Areta? Atau Junanya depresi atas kecelakaan yang menimpanya? Saat aku sedang berusaha menghubungi orang tua Juna, tiba-tiba mataku melirik ke arah lorong yang menuju tangga darurat. Namun seketika mataku melihat bayangan seseorang yang tak asing bagiku. Aku mencoba mendekat. Dengan sesekali melirik keadaan yang sepi, aku terus berjalan mengikuti sosok yang kulihat berjalan menuju arah tangga. Namun setelah mendekat, aku mencoba memanggilnya. "Hei, tunggu!" panggilku. Namun tak dihiraukan. "Hei, tunggu!" Seketika mataku membulat dan mulutku menganga melihat sosok yang berada di hadapanku. Areta?" ucapku dengan gugup. Kulihat wajahnya yang pucat tanpa ekspresi, namun sangat menyilaukan tanda kebencian di matanya. "Areta, kamu di sini?" ucapku lagi. "Pengkhianat," lirihnya dengan suara yang sangat lirih dan parau, namun masih bisa ku dengar. "Pengkhianat? Maksudnya?" ucapku yang masih merasa heran dengan juga sedikit takut. "Pengkhianat?" Seketika wajahnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Matanya yang hampir keluar dan perutnya yang terburai. Aku yang dak lari pun seketika tak mampu untuk bergerak. "Hantu!" Ku tutup wajah ini dengan kedua tanganku. Namun terasa tangan dengan kuku yang panjang menyentuh leherku. "Pengkhianat." Hanya kalimat itu yang terus keluar dari ucapan sosok yang menyeramkan itu membuatku semakin ketakutan. "Lepaskan! Lepaskan!" Terasa sesuatu yang menusuk leherku sehingga membuat pandanganku berubah menjadi gelap. "Alinda! Alinda!" Suara seseorang terdengar menyebut nama aku. Namun aku masih enggan untuk membuka mata. Aku takut sosok itu masih ada di hadapanku. "Alinda, bangun!" Terdengar suara seseorang yang sangat aku kenal, sehingga membuat mataku terbuka dengan lebar. "Mas," ucapku seraya memeluknya dengan erat. Rasa takut dan syok masih begitu melekat di pikiranku, sehingga tubuh ini pun bergetar. "Hehe, kenapa?" ucapnya seraya mengelus rambutku. Tadi ada apa? Kenapa tidur di sini? Aku tadi lihat itu." "Lihat apa?" "Hantu, Mas." Aku pun mengeratkan pelukanku pada Panji. Namun tak aku jelaskan bahwa aku bertemu Areta. Sudah. Mungkin kamu kelelahan. Sekarang kita kembali ke sana ya."
hanya ku balas dengan anggukan saja. Kita beralih ke sudut pandang Panji. Aku dan Mbak Isma keluar untuk sekedar mencari ketenangan. Kondisi Juna yang seperti itu membuat pikiranku kacau. Ditambah dalam keadaannya seperti itu, dia menyebut nama seseorang yang begitu ketara di hidupku. Apa ini kebetulan saja? Atau ini ada hubungannya? Namun seingatku, Areta tak pernah bercerita tentang sahabatnya yang lain selain Sony dan Doni juga Dina. Sungguh keadaan yang membuat otakku berjalan berkali lipat. Jangan bengong aja, ucap Mbak Isma yang membuatku tersadar dari lamunan. Mbak, apa Areta yang Juna maksud? Areta yang kita kenal? Atau hanya kebetulan? Tanyaku. Entahlah, kita harus cari tahu dulu semuanya. Dan hilangnya Areta, apa Om Bian sudah mengabari? Belum, Mbak. Mereka belum memberi kabar sama sekali. Tapi sekarang kita harus cari tahu dari mana dulu. Tidak ada petunjuk dan tidak ada jalan yang bisa menuntun kita. Biarlah kita cari tahu sama-sama. Semoga semua ini cepat selesai. Dan kedepannya kamu harus bisa kembali memutuskan keputusanmu sendiri. Tidak perlu takut atau bergantung pada orang lain lagi. Iya, Mbak. Perbincangan kami yang terasa pendek saat mendengar suara Alinda berteriak. Sontak aku dan Mbak Isma pun menoleh dan menghampiri asal suara. Pan, itu Alinda kenapa? Tanya Mbak Isma. Kita ke sana, Mbak. Kita lihat apa yang terjadi. Aku dan Mbak Isma pun segera menghampiri. Terlihat Alinda yang sedang tertidur di lantai, tepat dalam lorong menuju tangga darurat. Alinda, Alinda, ketepuk pipinya dan ku goyangkan bahunya. Alinda bangun. Mas, ucapnya seraya memelukku dan menangis. Wajahnya pucat dan berkeringat dingin. Kenapa? Tanya aku. Tadi lihat itu. Ada apa? Kenapa tidur di sini? Aku tadi lihat. Dia pun menangis. Lihat apa? Hantu, Mas. Dia masih terus saja menangis. Sudah, mungkin kamu kelelahan. Sekarang kita kembali ke sana ya. Aku pun membopongnya. Terlihat wajahnya yang ketakutan dan pucat. Namun ketepis rasa yang berkecamuk di pikiran. Lin, kamu istirahat di sini dulu ya. Aku mau lihat Juna dulu sebentar. Enggak, aku gak mau sendirian. Aku takut. Alinda, tidak ada apa-apa. Di sini banyak orang berlalu lalang. Kamu gak sendirian. Aku gak mau. Ya sudah, biar Mbak saja yang ke sana. Kamu temani dulu dia. Kasih minum air biar sedikit tenang. Ya sudah, kita ke kantin bentar ya, Mbak. Nanti aku susul. Ayo, kita ke kantin dulu. Wajah kamu pucat. Aku pun membawanya ke kantin. Entah apa sebenarnya yang terjadi. Seperti banyak hal yang terjadi di luar nalar setelah Reta pergi. Aku pun sampai di kantin. Kupesankan makan dan minum untuk Alinda. Karena tadi aku sudah makan bersama Mbak Isma. Namun saat aku duduk, tak sengaja ekor mataku melirik seorang gadis seperti seseorang yang kukenal. Dari rambut dan tubuhnya seperti Areta. Areta itu, gumamku. Aku pun langsung bangkit, hendak mendekatinya. Sedikit-sedikit ku perhatikan langkah kakinya. Tiba-tiba setelah aku dekat dan hendak meraih tangannya, dia pun berbalik badan. Kenapa, Mas? Tanyanya dengan heran. Maaf, Mbak. Maaf. Saya pikir tadi teman saya, jawabku. Oh iya, Mas, gak apa-apa. Permisi. Dia pun berlalu meninggalkanku lagi. Sungguh, tadi aku sama sekali tak salah lihat. Tapi sudahlah, mungkin perasaanku saja, karena aku sudah lama tak bertemu dengannya. Mas, kamu kenapa? Tanya Alinda yang menghampiriku. Oh, tidak.
Aku tidak apa-apa, dustaku. Kami pun kembali ke meja di mana tadi aku meninggalkannya. Setelah selesai, aku dan Alinda pun kembali ke ruangan di mana Juna dirawat. Di sana terlihat Mbak Vika dan Mbak Isma sedang duduk di kursi tunggu. Dengan kegelisahan yang kami rasakan dalam diri masing-masing. Pan, Mbak mau ke kantor dulu. Kalian di sini saja ya, karena kantor sudah menunggu dan Mbak nggak bisa terlalu lama di sini. Ujar Mbak Vika yang hendak berlalu. Mbak, nggak usah. Mbak di sini aja. Biar aku yang ke kantor. Mbak kelihatan lelah. Lebih baik Mbak istirahat dulu. Ucapku menawarkan diri, yang langsung disetujui oleh Mbak Isma dan Mbak Vika. Baiklah, kamu benar. Mbak juga kurang enak badan, terasa lelah. Mungkin karena keadaan ini membuat Mbak sedikit kurang baik, jawab Mbak Vika. Ya sudah, kamu ke kantor aja. Biar Mbak aku yang temenin, ujar Mbak Isma. Baiklah, aku pamit ya. Aku pun melangkah pergi, namun belum jauh Alinda kembali memanggil. Mas, aku ikut kamu, ucapnya sambil berlari mendekatiku. Gak usah, kamu temani Mbak Isma dan Mbak Vika saja. Tapi sudah, aku berangkat dulu. Kerjaan sudah menungguku. Aku pun berlalu meninggalkan Alinda yang masih berdiri mematung di tempatnya. Entahlah, Alinda sedikit membuatku risih dengan sifat manja dan kekanak-kanakannya. Dulu saat masih baru pertama bertemu, aku tertarik karena dia terlihat sangat dewasa. Namun sekarang jauh sangat berbeda. Aku pun masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang. Dengan jalanan yang kosong membuatku cepat sampai pada tujuan. Kita beralih ke sudut pandang Winda. Entah apa yang terjadi pada Reta. Dari penyelidikan polisi, sama sekali belum menemukan titik terang. Aku sudah melakukan segala usaha untuk bertemu dengannya, namun seakan Areta hilang di telan bumi. Sudah kususuri semua teman, kerabat, dan teman-temannya, namun mereka sudah lebih dari seminggu belum bertemu dengannya juga. Sama persis dengan hari kehilangannya. Win, suara seseorang membangunkanku dari dalam lamunannya. Ibu, ucapku. Kamu ngapain bengong di sini? Ntar kesambet loh. Enggak kok Bu, cuma masih mengkhawatirkan Areta saja. Iya Win, apa yang terjadi pada adikmu sebenarnya? Hati ibu merasa ada sesuatu yang sudah terjadi padanya, ucap ibu dengan suara parau. Kelopak matanya mengembun dan menjatuhkan bulir bening di pipinya. Ibu sabar ya. Kita akan segera mengungkap kasus Areta. Semoga polisi secepatnya menemukan Areta, ucapku berusaha menenangkan wanita yang sudah melahirkanku itu. Win, apa kamu tidak pernah merasa ada yang janggal? Ucap ibu secara tiba-tiba. Janggal? Maksudnya? Sejak hilangnya Areta, ibu sering mimpi bertemu dia. Dan bahkan Areta meminta tolong pada ibu. Namun ibu tidak mengerti. Apa itu hanya bunga tidur? Apa suatu pertanda? Ujar ibu menjelaskan. Iya Bu. Ibu masih ingat kan saat malam pertama Areta pergi? Ibu bilang aku ngobrol sendirian. Padahal kenyataannya pada saat itu Winda melihat Areta. Tapi Win, tidak terjadi apa-apa kan sama Areta? Ibu sangat mengkhawatirkannya Win, ucap ibu yang sesenggukan dalam pelukku. Aku sendiri bingung hendak berkata apa, karena ini baru pertama kali kami mengalami hal di luar nalar, sehingga membuat keadaan ibu semakin lemah. Sejak hilangnya Areta, ibu terlalu memikirkannya, sehingga kondisinya berubah. Dulu ibu sangat ceria dan selalu tersenyum, tapi sekarang dia sering sekali menangis, hanya teringat adikku. Hari kian berlalu, waktu terus berjalan. Kudatangi kantor polisi untuk menanyakan hasil pencarian adikku.
Namun kabar yang sangat mengagetkan membuatku tak bisa berkata apa-apa. Mohon maaf, Bu Winda. Sepertinya ini kasus berencana. Dan bukan kami bermaksud untuk menyinggung. Karena kami menemukan sebuah jasad di hutan terlarang. Dan ciri-cirinya yang sama persis seperti yang Ibu katakan. Ujar Pak Polisi dengan menyerahkan semua identitas dan kartu kepemilikan, juga dompet yang sering dibawa Aretha. Lalu, apa maksud Bapak? Adik saya sudah meninggal? Tanyaku dengan sedikit rasa yang tak bisa kugambarkan. Mungkin saja. Lebih baik Mbak lihat sekarang kondisi jenazahnya. Baik Pak, aku ingin melihat dan menyaksikan sendiri. Aku pun dibawa ke rumah sakit, di mana tempat jasad yang ditemukan polisi. Aku harus melihat benar atau tidaknya bahwa jasad yang ditemukan adalah Aretha. Setelah sampai, aku pun mengikuti langkah polisi yang membawaku ke ruang mayat. Di sana terlihat beberapa mayat yang menunggu sang keluarga menjemputnya. Namun mataku seketika terbelalak melihat satu jasad wanita yang masih utuh. Hanya seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan memar. Terlihat wajahnya yang tertutup rambut. Ku coba mendekati dan hendak melihatnya. Seketika mataku membeliak sempurna. Tak kalah melihat wajah yang tertutup rambut, ku buka dengan perlahan. Ah, Aretha! Seketika nafasku tersenggal. Tubuhku ambruk ke lantai. Polisi membantuku untuk tetap kuat berdiri. Sabar Bu. Sepertinya Bu Aretha mengalami penyiksaan, pemerkosaan. Dan setelahnya korban dibunuh, lalu dilempar ke jurang, di mana tempatnya berada di hutan terlarang. Hutan itu sama sekali jarang terjamah manusia. Terang polisi yang seketika membuat tubuh dan ragaku seakan terlepas. Namun yang membuat kami heran, korban ini masih utuh dan belum sama sekali membusuk. Padahal perkiraan kami, korban telah meninggal lebih dari seminggu ini. Polisi menerangkan kejanggalan yang mereka sendiri tak dapat memahami. Iya, jasad Aretha masih utuh, sama sekali tidak tercium bau busuk atau sebagainya. Jasadnya masih seperti orang baru meninggal dalam waktu yang belum lama sekali, memakan waktu berminggu-minggu. Padahal Aretha sudah menghilang hampir 2 minggu. Win. Suara seseorang membuatku terhenyak. Aku tahu ibu telah datang. Aku tak tahu bagaimana keadaan ibu setelah mengetahui Aretha telah meninggal. Winda, ini tidak benar kan sayang? Aretha belum meninggal kan? Aretha masih hidup. Ini bukan Aretha kan sayang? Kata-kata ibu membuatku semakin sesak. Aku pun tak percaya. Namun kenyataannya begitu pahit di depan mata. Aku mengabarinya bahwa Aretha telah ditemukan. Meski sulit, aku meminta ibu datang ke ruang jenazah. Bu, sabar ya Bu. Ibu tenang. Ibu gak boleh kayak gini. Kita harus ikhlaskan semuanya ya Bu. Ucapku yang berusaha menguatkan orang yang paling berarti bagiku dan Aretha. Bu. Tiba-tiba ayah pun datang. Dengan tergesa, ayah melihat jasad Aretha. Mungkin ibu yang memberitahu bahwa polisi telah menemukan Aretha. Meski hanya sebuah nama. Tidak mungkin. Ini bukan Aretha. Ini bukan anak saya. Anak saya masih hidup. Bruk. Ibu jatuh pingsan. Polisi segera membantu. Terlihat ayah yang sangat terpukul. Bulir bening membasahi kedua pipi dari orang tua tercintaku. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Reta? Ini ayah sayang. Kamu bangun nak. Ucap ayah dengan suara paraunya. Sudah ya. Kita harus ikhlas. Ini sudah takdir yang kuasa. Ucapku seraya memeluk erat dirinya. Tidak. Ini perbuatan manusia biadab. Manusia tak berhati, manusia licik. Dengusnya dengan mengepalkan tangan. Aku akan mencari mereka hingga ketemu. Akan kubuat hukuman yang setimpal atas apa yang mereka lakukan pada anakku. Ucapnya seraya mengulas pipi yang telah membiru.
terlihat wajahnya yang cantik kini menjadi pucat. Bibirnya yang selalu membuat keramaian seisi rumah, kini dia membisu tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata. Semua telah berubah meninggalkan sebuah luka yang sangat menganga di hati kami semua. Akan aku cari ketiga laki-laki yang telah berbuat hina dan membuat keluargaku terluka. Tidak lama kami pun membawa jasad adikku pulang untuk segera dikebumikan. Aku tidak ingin jasadnya lebih lama menunggu dan lebih lama menderita karena belum disempurnakan. Setelah sampai kulihat, rumah sudah dipenuhi warga untuk menunggu kedatangan kami, juga kedatangan jasad adikku. Terdengar bisik tetangga rumah yang tak menyangka akan kepergian Aretha, apalagi mereka yang sering bercanda dan bergurau dengannya. Ya Tuhan, gadis sebaik dia kok bisa ya ada yang tega berbuat seperti itu, ucap salah seorang tetangga. Benar bu, padahal Aretha gadis yang baik dan ramah, kok tega ya berbuat sekeji itu padanya, timpal yang lain. Ya mungkin orang yang iri yang bisa berbuat demikian. Suara bisik-bisik terdengar jelas saat aku melewati mereka, namun tak aku tanggapi sama sekali. Bu, Pak, kami ikut berduka atas apa yang menimpa keluarga Bapak dan Aretha, ucap Pak RT dengan memeluk ayah yang sedang menggandeng ibu. Iya Pak, terima kasih. Kami pun dengan berat hati membiarkan jasad Aretha diurusi warga untuk segera dimandikan dan segera dikebumikan, karena tidak ingin melihat lebih dalam kesedihan yang terpancar di wajah adikku itu. Semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, namun tidak dengan ibu. Ibu terlihat terpukul sekali dengan apa yang menimpa Aretha. Begitu juga ayah. Mereka sangat terpukul dengan yang terjadi pada adikku. Ibu tak rela ya Aretha pergi dengan cara seperti ini, lirih ibu. Iya bu, ayah juga sama. Ayah tidak akan diam saja melihat putri kita disiksa seperti ini. Suara parau ayah menimpali. Bu, ya, kita harus sabar dan tegar. Kita harus ikhlas dengan takdir yang sudah Tuhan gariskan. Segala sesuatunya sudah diatur olehnya. Ucapku berusaha membuat ayah dan ibuku sedikit tenang. Tidak Win, ibu tidak akan tenang sebelum mereka mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan pada adikmu. Iya, ibumu benar. Ayah akan terus mencari mereka hingga mereka semua mendapat balasan yang setimpal. Aku tak dapat mengungkapkan kata-kata lagi. Kesedihan orang tuaku begitu dalam. Begitupun aku. Aku pun meninggalkan ibu dan ayah, hendak melihat keadaan jasad Aretha yang ternyata sudah selesai dimandikan dan akan segera dikafani. Sebelum mereka membungkus Aretha dengan kain kafan, ibu dan ayah menghampiri hendak melihat untuk yang terakhir kalinya. Begitu juga aku. Namun saat aku melihat wajahnya dengan penuh kesedihan, tiba-tiba matanya terbuka dan menatapku. Hah! Semua orang terhenyak mendengar teriakanku. Kenapa Win? Tanya Pak RT. Itu Pak, matanya Aretha melotot. Ucapku terbata. Hah? Mana ada Win? Matanya tertutup kok. Timpalnya lagi. Iya Win, mungkin kamu kecapean. Lebih baik sekarang kamu istirahat ya, ucap ibu. Tidak bu, aku tadi beneran lihat mata Aretha terbuka. Dia menatapku, ucapku lirih. Terlihat ibu dan semua orang yang ada di ruangan di mana Aretha berada saling pandang tak percaya. Sudah, lebih baik sekarang segera kafani dan segera kita sholatkan. Kasihan jasadnya terlalu lama dibiarkan, kata Pak RT lagi. Baik Pak, seorang ibu yang bertugas mengkafani Aretha. Silakan Bu Nuri. Lalu mereka pun melanjutkan mengkafani adikku. Air mata tanpa terasa luruh membasahi pipi.
sedang semuanya bersiap akan menyempurnakan jasad adikku. Ternyata aku baru ingat bahwa keluarga Panji belum sempat kuhubungi dan belum ku beritahu atas meninggalnya Areta. Segera aku hampiri Bu Nuri dan semua orang yang berada di rumahku untuk menunggu kedatangan Panji dan keluarganya. Segera aku ambil benda pipiku, ku cari nomor Panji dan segera ku hubungi. Halo? Sapaku, sambungan telepon pun tersambung. Iya, ada apa, Win? Apa ada kabar tentang Areta? Tanyanya. Iya, Pan. Ada kabar yang sangat tidak baik tentang Areta. Loh, Win, kenapa? Ada kabar apa? Areta sudah meninggal, Pan. Ucapku terbata dengan sesak semakin kuat tepat di dada. Apa? Tidak, itu tidak mungkin, Win. Suaranya yang terdengar syok di seberang sana. Iya, Pan. Sekarang dia mau dimakamkan sebelum dia dikebumikan. Apa kau tak ingin bertemu dan melihatnya untuk yang terakhir kali? Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Sambungan telepon pun terputus dan aku pun kembali menemui ibu dan semua orang. Terlihat semuanya sudah siap dan menunggu ibu yang masih belum tenang, juga ayah yang masih berat melepaskan dan merelakan kepergian Areta. Bu, ya, tenang ya. Tenang, ikhlaskan semuanya, ujarku, mencoba kembali menenangkan ibu dan ayah. Baiklah, Win. Ibu akan berusaha ikhlas. Ibu ikhlas atas kematian Areta. Namun ingatlah, mereka semua akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Ucap ibu seraya mencium jasad adikku yang sudah terbungkus kain kafan. Tak lama setelah itu, terdengar suara deru kendaraan berhenti di halaman rumah. Tanpa menunggu lama, terdengar suara seseorang yang berteriak dan langsung memeluk jasad Areta dengan linangan bulir bening di pipinya. Sayang, ucapnya parau dan lirih. Bangun, ini aku Panji. Win, Tante, Om, kenapa dengan Areta? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa Areta seperti ini? Biar Areta disempurnakan dulu, Mas. Kasihan, dia sudah terlalu lama. Kita harus segera memakamkannya, ucap Pak RT serta warga yang lainnya. Iya, Mas, kasihan Nona Areta. Dia sudah harus segera dimakamkan. Maafkan aku, sayang. Maafkan aku. Maafkan aku yang tak bisa menjaga dan melindungi kamu, ucapnya lagi setelah mencium kening di wajah jasad Areta yang tengah membiru itu. Baiklah, Pak, silakan. Kami semua pun segera membawa Areta ke pemakaman dengan desir angin dan rintik hujan yang menemani perjalanan kami. Karena dari rumah tak terlalu jauh menuju ke TPU. Setelah sampai, warga pun membantu menurunkan jasad Areta pada tempat di mana rumah terakhir baginya. Banyak warga yang sangat terpukul dan kehilangan sosok Areta. Begitupun dengan aku. Setelah semuanya selesai, Ustadz Mail pun menuntun doa untuk melepas kepergian Areta. Dengan taburan bunga kami tuaikan. Selepas semuanya selesai, kami pun hendak pulang. Kulihat Panji begitu terpukul atas kematian Areta, wanita yang ku tahu sangat dia cintai. Namun saat ku coba mendekatinya, tiba-tiba Panji berteriak, maafkan aku Areta, maafkan aku, ucapnya dengan kedua tangan menutup wajahnya. Panji. Ku tepuk sebelah punggungnya dan memanggil namanya. Kenapa? Tadi ada, ucapnya gugup. Ada apa? Ayo kita pulang, sudah mau maghrib. Ayo,
Matanya yang melirik seluruh penjuru pemakaman. Ayo pulang, sudah sore. Iya Win. Entah apa yang terjadi, entah apa maksud ucapannya. Maaf untuk apa? Apa terjadi sesuatu dengan hubungan mereka? Apa ada hubungannya kematian Aretha dengan Panji? Kejadian yang sangat membuatku semakin frustasi. Misteri kematian Aretha harus segera terungkap, dan hubungan Panji dan Aretha harus aku selidiki. Aku harus mengusut ini semua hingga tuntas. Tak lama kami pun sampai di rumah. Terlihat ibu yang masih terseduh menangisi kepergian Aretha. Ayah pun sama halnya. Mereka sangat kehilangan gadis yang selalu membuat seisi rumah seakan ramai tawa canda. Namun kini itu semua hilang, dan Sirna tak akan pernah kembali lagi. Kulihat Panji pun termenung, sama sekali tak berkata apa-apa. Jika terjadi sesuatu dengan hubungan mereka, tak mungkin Panji seperti ini. Lalu apa yang membuat Panji teriak saat di pemakaman dan berkata maaf? Apa maaf karena tak bisa menjaganya? Entahlah. Semua saat menjadikan sebuah teka-teki yang tak bisa aku selesaikan dengan mudah. Waktu kian berlalu. Sejak kepergian Aretha, rumah terasa sepi. Tidak ada senda gurau yang terdengar lagi. Ayah dan ibu pun masih belum bisa menerima kenyataan pahit ini. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu terdengar. Aku pun beranjak untuk membuka pintu kamar. Iya bu, ada. Setelah pintu kamar terbuka, aku heran karena tidak ada siapa-siapa. Mataku celilitan mencari ibu atau ayah, namun tidak ada siapapun. Siapa sih? Iseng banget. Ibu, ayah, kalian ngerjain Winda ya? Tetap hening. Tidak ada jawaban. Kurasa ibu dan ayah tidak ada di rumah. Aku pun kembali ke dalam kamar. Ku tutup kembali pintu tanpa menguncinya. Samar-samar aku mendengar suara orang berjalan mendekati ke arah kamarku. Win, tolong aku. Dek. Seperti suara batinku. Perlahan ku melangkahkan kaki, hendak membuka kembali pintu kamar. Namun saat pintu terbuka dengan susah payah, ku menelan Saliva dengan tenggorokan yang tercekat. Kulihat sosok perempuan yang pernah kulihat sebelumnya. Dia tersenyum menyeringai, menunjukkan giginya yang hitam, wajahnya yang rusak karena kulitnya yang mengelupas, juga matanya yang keluar sebelah, serta isi perut yang terburai. Tolong aku, suaranya yang lirih. Namun lidahku keluh dan badanku tak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kulihat tatapan sosok menyeramkan itu dengan secara dekat. Di sana terlihat kesepian yang sangat mendalam. Tolong apa? Ucapku terbata. Aku mohon, jangan ganggu aku. Sosok itu pun kembali memperlihatkan matanya yang bolong dengan mulut sobek hingga telinga, dan tersenyum lebar sehingga mengeluarkan bau busuk dan anyir yang membuat tubuhku seketika ambruk dan pandanganku pun gelap. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri. Kurasakan pipiku sedang ditepuk-tepuk seseorang dan terus memanggil namaku. Win, Winda, sayang, bangun nak. Suara ibu yang terus memanggil dan berusaha membangunkanku. Perlahan mataku mengerjap, lalu melihat ayah dan ibu sudah berada di sampingku. Ayah, ibu, ada apa? Tanyaku dengan bingung. Loh, kamu yang kenapa, Win? Ibu nemuin kamu tidur di depan kamar. Jawab ibu dengan khawatir. Tidur? Ucapku sambil ku ingat kembali kejadian di mana sebelum aku tak sadarkan diri. Iya, Win. Tadi kamu kenapa? Kok bisa tidur di sini sih? Tanya ayah. Tadi Winda kecapean aja kali ya. Soalnya tadi Winda ngerasa pusing
dustaku pada ayah dan ibu. Karena aku tidak ingin ayah dan ibu semakin khawatir denganku. Baiklah, kalau begitu kamu istirahat ya. Ibu sama ayah tinggal dulu. Iya bu. Ibu dan ayah pun berlalu meninggalkanku. Ku coba menelisik sendiri kejadian yang tak bisa aku mengerti ini. Sebelum ini, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang kejanggalan ini semakin terasa. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.